Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Seperti biasanya kita akan membahas channel-channel berbau hantu, di mana kita akan bongkar secara tipis-tipis, dikit-dikit, atau kebanyakan nanti ngeri juga ya. Jadi dikit-dikit akan kita kupas, kita kulik-kulik dikit-dikit. Kita mau lihat apakah video yang nanti bakal kita reaksi adalah video yang bakal memperlihatkan bahwasanya video itu sebuah rekayasa, settingan, atau memang benar-benar real. Nah, di malam hari ini saya akan melakukan reaction channelnya Ki Pranalewu yang video sambungan video yang kemarin yang kuntilanak tersebut ya. Maka malam ini saya akan ngebahas lagi tentang kuntilanak tersebut. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, semoga dengan adanya channel ini akan menjadikan wadah untuk kamu mendapatkan edukasi bahwasanya setiap video-video penampakan hantu, apalagi video itu adalah video settingan dan rekayasa. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali stay di channel ini, silakan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video edukasi terbaru dari channel ini. Dan bagi kamu yang selalu stay tune terus di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah jaga kamu selalu, Allah permudahkan rezeki kamu, amin, amin, Allahumma amin. Oke, sebelumnya kita sudah ngebahas kuntilanak yang ditampilkan oleh Ki Pranalewu, yang dimana kuntilanak tersebut sudah dapat kita simpulkan adalah kuntilanak rekayasa, dimana saya juga sudah merincikan kaki kuntilanak yang melayang tersebut. Ternyata kaki tersebut ada perbedaan cat ya. Catnya itu ada catnya yang masih utuh dan ada catnya yang sudah terkikis oleh air. Mungkin karena daerah tersebut daerah yang dingin atau semacamnya, jadi rumput tersebut ya rumput-rumput basah kena embun lah gitu ya. Jadi kena kuntilanak yang tidak pakai sepatu, kena tidak pakai sendal gitu kan, jadi ikutan catnya luntur. Ya sama dengan halnya dengan manusia silver ya. Manusia silver kan dicat ya, ada bagian-bagian tertentu kalau kena air ya otomatis catnya tersebut bakal luntur. Oke, sebelumnya saya juga sudah ngebahas ya channelnya Beda Alam Official, dimana memang Beda Alam Official itu selalu mensajikan penampakan hantu gitu ya, dimana hantu tersebut sudah dikuncinya gitu kan, sudah dikuncinya hantu tersebut dengan jurus kuncian mautnya Ki Suryo Wijoyo kan. Lalu pertanyaan bagi saya adalah, ketika hantu tersebut sudah dikunci dengan jurusnya Ki Suryo yang dapat kita sebut adalah Kagemani no Jutsu miliknya Shikamaru rahasia. Jadi dengan jurusnya penguncian tersebut, hantu tersebut atau makhluk tersebut, jin tersebut tidak lari gitu ya, tidak bakal lari dia. Logikanya, kalau hantu tersebut sudah dikunci dengan jurusnya Ki Suryo, kenapa harus dieksplor atau direaction dengan dekat gitu sama Ki Suryo harus pakai lilin? Kenapa tidak pakai senter saja? Toh hantunya juga nggak bakal lari kan udah terkunci hantunya. Ayo, pasti tidak bisa menjawab oleh subscribernya Beda Alam Official. Nah, karena memang kalau di center dengan dekat atau dengan pencahayaan yang cukup dekat, maka akan terlihat jelas custom atau baju settingan tersebut tentang hantu tersebut gitu ya. Jadi kalau hantu tersebut dia memakai kostum buatan gitu, kalau di center dengan cahaya yang dekat, yang terang gitu kan, akan memperlihatkan banget bahwasanya adalah sebuah settingan dan rekayasa belaka. Nah, untuk channelnya Family Last Loss juga sama seperti itu. Kalau Family Last Loss, Iman Last Loss itu sangat jelas banget kalau sebuah rekayasa dan settingannya ya. Jadi ini beberapa hari ini saya tidak mereaction Family Last Loss. Saya mau mereaction Ki Pranalewu dulu. Nah, besok saya berapa hari lagi, mungkin minggu depan edisi saya bakal mereaction channelnya si siapa namanya, Ujang Bustomi ya, yang Dukun Adu Mekanik ya. Sebenarnya kalau cuma membuat sebuah peran atau kerjasama peran gitu kan, kamu kan tahu juga ya kalau film-film sinetron itu kan udah ada dialognya gitu ya, dialognya lu serang gua ya sebagai antagonis kan, yang baiknya gua bakal membela diri gitu kan. Sama halnya kayak channelnya Ujang Bustomi, apa susahnya kalau hanya memerintahkan orang untuk melakukan peran sebagai dukun gitu kan, dukun-dukunan gitu kan, bisa saja. Malahan saya tantang untuk Kang Ujang Bustomi yang dimana kan kontennya bisa maafin santet semacam bla 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 bla. Nah ini ya untuk Kang Ujang Bustomi ya. Ini ada apa namanya? Ini ada kwitansi pembayaran saya nih untuk Ujang Bustomi. Semoga lihat video saya.
tolong hilangkan kertas ini ya, kertas kwitansi ini. Tolong hilangkan, besok saya cek lagi ya. Besok saya cek lagi masih ada nggak kertas ini kwitansinya. Kalau nggak ada berarti Kang Ujang Bustami cuma membuat rekayasa dan settingan belaka konten-konten Ujang Bustami ya. Karena memang konten-konten seperti itu memang konten rekayasa belaka. Nah, kemarin sih saya cek, bukannya kemarin sih, tadi, lebih tepatnya tadi pagi saya cek di Instagramnya Fakta Inspiratif Channel. Saya upload video tentang Kipran Alewu. Jadi ada seseorang yang berkomentari di postingan Instagram saya yang dimana beliau mengatakan, hati-hati bang ngomongnya gitu. Saya ngefans sama KPL Ujang Bustami karena mereka memang benar-benar real penampakannya gitu kan. Terus ya saya jawab gitu kan, saya bantah ucapan mereka. Saya ini orang tim rukyah syariah gitu. Saya ini tahu yang mana fake, yang mana yang real gitu kan. Saya tahu yang mana rekayasa, yang mana settingan, yang mana penampakan rekayasa, yang mana settingan gitu. Saya tahu gitu karena memang di bidang saya di situ gitu kan. Memang bidangnya saya di situ. Jadi saya tahu gitu kalau ini sebuah rekayasa saja, kalau ini sebuah settingan saja gitu kan. Kalau yang benar-benar real tidak seperti itu efeknya, apalagi seperti santet semacamnya gitu kan. Nah, jadi saya bantah. Jika itu berhubungan dengan suatu kebenaran, maka saya takkan pernah takut, takkan pernah gentar untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Jadi mereka ini membantah video reaction saya, pembuktian saya bahwa saya video yang mereka tonton penampakan hantu itu benar real gitu. Sementara video penampakan itu rekayasa dan settingan. Dan pertanyaan bagi saya, kenapa sih orang-orang ini tidak bisa menerima kebenaran? Jadi ada salah satu subscriber saya berkomentar, mesti gila dulu kita bang kalau mau mempercayai yang hantu-hantu seperti ini. Nah, mesti gila dulu kita untuk mempercayai konten hantu-hantuan seperti ini. Memang betul, hanya orang gila dan bodoh yang mempercayai hal-hal seperti itu. Oke, mukadimahnya sudah cukup ya, 7 menit ya. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, jadi ini bukan Ki Suryo ya. Kipran Alewu ini udah sebelumnya dia dikejar sama kumpulan zombie ya, zombie. Sebenarnya kalau Kipran Alewu ini orang yang memang memahami sejarah agama Islam gitu, memahami sejarah agama tentang orang Islam. Zombie ini sebenarnya adalah pelecehan dari zombie. Nah, pahlawan Islam di Afrika yang dimana beliau adalah pembela Islam dan orang Nasrani di sana atau orang-orang yang tidak berpemahaman Islam membenci beliau, membenci zombie tersebut karena zombie-nya dia orang-orang Afrika dan dimana dia memang menggalakkan agama Islam. Jadi dia ini dibunuh, misalnya dia ini dibunuh gitu kan. Jadi untuk pembencian gimana ya? Jadi orang-orang Barat ini, orang Eropa ini supaya zombie ini tidak terkenal gitu kan, tidak terkenal sama orang-orang Islam pada khususnya umat Muslim ya di dunia ya, supaya tidak mengenal zombie ini, jadi dilecehkan dengan nama zombie. Nah, untuk Kipran Alewu, hati-hati karena ada sejarah agama kita di situ. Kalau memang Kipran Alewu ini orang Islam, karena ada sejarah kita di situ di mana salah satu saudara umat Muslim kita zombie tersebut dilecehkan dengan kata zombie. Jadi jangan bermudah-mudahan mengucapkan sebuah kata yang dimana notabene kita tidak tahu sejarah kata tersebut. Zombie, makhluk mayat hidup gitu kan. Nah, itu pelecehan dari kata saudara kita yang bernama Zumbi dari Afrika, yang mana beliau adalah menegakkan agama Islam dengan baik dan benar dan kafah di sana gitu ya. Nah, jadi saran saya untuk Kipran Alewu, gunakanlah bahasa di mana bahasa tersebut memang di Kipran Alewu tersebut memang memahami tersebut ucapan kalimat kata tersebut gitu ya. Jadi agar ya tidak menggiring opini bahwasanya zombie itu kata yang lumrah gitu. Sebenarnya kan zombie itu kan pelecehan tadi ya dari kata saudara kita yang bernama Zumbi. Oke, jadi di sini Kipran Alewu ini sudah melakukan ekspor. Sebelumnya dia juga dikerjain sama gerombolan zombie gitu ya, gerombolan zombie gitu. Nah, jadi dia kabur, Kipran Alewu ini kabur dikejar zombie tersebut. Sekarang Kipran Alewu mencoba untuk melakukan ekspor lagi di hutan, di villa yang sama. Jadi kan dekat villa itu ada hutan gitu ya. Jadi dia mencoba melakukan reaction di villa yang sama itu. Nah, kata Kipran Alewu di sini banyak babinya gitu kan, karena banyak babi liar. Yang namanya di hutan, apalagi di gunung ya, perbukitan otomatis itu banyak babi gitu kan. Ya apapun ada di situ, jin juga ada, setan juga ada, iblis juga ada di situ. Tapi kalau genderuwo, pocong, wewe gombel, kuntilanak, apapun itu tidak ada. Saya katakan sekali lagi, itu tidak ada. Itu hanya mitos orang-orang dulu yang mengatakan bla 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 bla. Saya sangat kesel deh. Tadi saya ada ini apa namanya?
ada dari orang daerah Jawa sana, dia berkomentar katanya kan, cukup rasis. Nah, cukup rasis, jadi dia katakan seperti ini, apa ini tuh Kalimantan katanya kan. Kalimantan itu bekas jajahan Majapahit, dia bilang, bekas kencingnya dari suku saya, katanya suku Jawa, dia bilang gitu kan. Saya sangat, ini orang kok rasis banget gitu ya, kok rasis banget gitu kan, menghina Kalimantan gitu kan, bekas jajahan semacam bla 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 gitu. Bung, saya bilang sama kamu ya, kalau kamu memang merasa kamu sanggup, mampu ucapan kamu, silakan kamu datang Kalimantan. Saya terima kamu di Kalimantan, welcome. Nah, gitu kan, saya udah welcome. Kemana kamu mau, saya bawa. Ke hutan saya bawa, ke Sungai Buaya saya bawa, gitu kan. Kalau kamu mau gitu. Jangan hanya cuma cuap di komentar di akun YouTube saya, tapi tidak berani tidak berani membuktikannya gitu kan dengan ucapan kamu tersebut. Nah, seperti biasa ya, saya termasuk orang yang kritis gitu, masuk kritis sama pembodohan publik, karena konten-konten seperti ini adalah pembodohan publik, di mana pembodohan tersebut bakal berdampak buruk sama psikologis orang lain. Kita langsung percepat ya videonya, ini karena lama, karena ini videonya mungkin hantunya bakal, nah dari sini aja dia ngucap aja maksud penyebutan lafal pengucapan lafal tersebut ini agak telo-telo dikit. Agak telo-telo tuh maksudnya tidak pas gitu kan. Auzubillah, tak bisa. Saya auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu baru betul penyebutan maksudnya. Kadang saya lucunya mereka menjual ayat-ayat Al-Qur'an, menjual agama Islam demi konten tipu-tipuan atau settingan belaka, sementara konten tersebut berbau pembodohan atau pembohongan ya kan. Harusnya jangan bawa-bawa agama ya. Beda dengan kalau sinetron udah jelas disampaikan ini sebuah sinetron rekayasa belaka macamnya gitu kan. Kalau ini kan nggak ada dikatakannya ini sebuah rekayasa settingan belaka, dia kan mengatakannya adalah sebuah eksplor hantu, pencarian hantu. Berarti kan dia mengatakan ini adalah benar real penampakan hantu gitu kan. Nah, kita percepat lagi videonya ya. Nah, kalau saya tuh orangnya gitu, saya nggak suka menunggu lama-lama gitu kan. Kalau bisa hantunya keluar, kayaknya hanya keluar. Oh iya bang. Ya. Nah, ini detik-detik hantu kuntilanaknya keluar. Di sini bakal saya jabarkan nanti di mana letak hantu tersebut memang tuh tengok. Astagfirullahaladzim tuh, masya Allah. Nah, kalau kita lihat video cuma beberapa detik ini, durasi seperti ini, kita kan nggak tahu, ya kan? Kita kan nggak tahu ini benar-benar rekayasa settingan, cuman keluarnya beberapa detik. Tapi inilah kelebihannya KPL gitu kan, karena beliau memang luar biasa menampilkan hantu itu sebentar gitu kan. Kalau Beda Alam Official kan sampai setengah jam nampilin hantunya gitu kan. Nah, dengan lilin, tapi kalau ini kan sebentar. Nah, saya lebih suka kayak gini daripada Beda Alam Official sebenarnya. Nah, di sini ya, kita durasi videonya kita perlambat aja, kecepatan videonya kita perlambat. Kan normal sekarang kecepatannya, kita perlambat. Maka di sini bakal terlihat sangat jelas bahwasanya video ini adalah sebuah settingan belaka atau sebuah rekayasa belaka, di mana pemeran hantu tersebut menggunakan kostum ya. Nih ya, kita lihat nanti saya post. Di mana saja kejanggalannya yang saya post itu. Ini kan video udah saya lambat nih. Nah, kita tunggu ya beberapa detik lagi, nanti kan ini si kuntilanak bakal keluar nih. Oh, masya Allah. Tengok. Nah, ini detik-detiknya bakal keluar nih. Ya, saya post ya. Tengok nih, saya perlambat. Nah, ini. Coba kamu perhatikan ya. Ini rambutnya ini banyak nih. Rambutnya si kuntilanak ini kan banyak nih. Lebar kan ke belakang, ke samping. Tapi kamu perhatikan nggak wajahnya? Di wajahnya ini ada space, jarak sedikit antara rambut sama wajah. Antara rambut sama wajah, kamu perhatikan rambut sama wajah itu ada jarak, ya kan? Nampak kan? Di sini nih rambut sama wajah ini adalah topeng. Saya katakan ini adalah topeng. Kalau rambut sama wajah menyatu ya, itu dia nggak bakal ada space, kan? Wah, ganteng juga sih ternyata ya. Nah, ini kan ada space-nya nih dikit nih, tengok nih, ada space-nya antara wajah sama rambutnya. Sama kayak gini, saya pakai topeng ini ya. Nah, ini ya, mohon maaf ya nggak nampak muka saya ya. Nah, ini kan antara kertas ini sama rambut saya kan nampak jaraknya, terlihat jaraknya ya, karena ini bukan bagian dari wajah saya. Kalau bagian wajah saya seperti ini, maka space-nya nggak ada.
space yang saya maksud adalah spasi antara ini, spasi antara rambut sama kertas tersebut, kan ada jarak ini. Nah di sini kan digambar di video tersebut sangat jelas kan, di rambutnya si kuntilanak banyak tuh, panjang tuh kan, tapi di wajahnya itu ada jarak sedikit, tengok ada celah sedikit. Nah itu adalah topeng yang dipakai pemeran oleh hantu-hantuan tersebut gitu ya. Nah sudah pasti kita dapat simpulkan ini adalah topeng di mana hantu ini adalah hantu rekayasa. Nah coba kita cari lagi setelah kejanggalannya. Nah yang berikutnya adalah makhluk halus, jin, setan. Kalau saya menyimpulkan, jin adalah makhluk yang tidak diterima di bumi, tidak memiliki tempat. Kenapa? Karena tidak seperti kita. Seperti kita ini memiliki ruh, memiliki jasad, jadi kita bisa menampak di bumi. Jin, setan, iblis itu tidak menampak di bumi dia, karena dia tidak diterima di bumi gitu kan. Sebenarnya tidak diterima di bumi. Harusnya hantu ini melayang, bukannya menampak di bumi. Itu yang kedua. Nah ini. Ini tengok tuh masih keningnya kan? Nampak celah topengnya, tengok tuh, nampak celah topengnya kan. Jadi topengnya di sini rambutnya. Nah, oke. Dapat kita simpulkan bahwasanya ini adalah sebuah rekayasa dan settingan belaka. Ternyata kuntilanak tersebut adalah kuntilanak rekayasa, bro. Oke ya, jangan percaya sama channel-channel hantu-hantuan. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika kamu juga menemukan kejanggalan di video ini, silahkan komentar di bawah. Oke, bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa, sahabat fakta.